Ji. Gue gelisah sendiri ngelihat pergerakannya. Attack speed juga ngaruh lagi kan, makanya banyak yang bikin Killer of Heaven. Iya. Belum lagi ada Genius One. Apalagi di jungle kan, ada purple buff, cooldown reduction. Jadi dia bisa space escape-nya berkali-kali. Topinya ada di kanan, ada di kiri. Tiba-tiba ada di base musuh tuh topinya. Intinya kalau dia lompat pakai topinya dan dia nggak balik ke topi, itu pas hilang ada lagi topinya. Iya. Ready lagi. Ready Kalau lagi. cooldownnya udah cukup. Ingat cuma sedetik loh. Boy. Wey berhasil menendangkan satu player. Sepatkah untuk bisa menumbangkan, tapi ternyata coba lihat. Alex masih sempat ranking Sandstrom quicksand guard-nya. Selamat. Itu dia ada Regen HP tadi yang membuat Alex masih bertahan walaupun udah kena Deadly Magic tadi masih belum bisa ternyata. Ya sekali lagi ya dengan adanya regen yang sangat-sangat tinggi sekali dari Khalid. Dan itu yang langsung menjadi game changer. Tapi untungnya nggak ada trade sama sekali, jadi nggak ada yang dirugikan di fight area mid lane. Hanya battle spell dari Keyboy, flicker yang keluar. Next fight ada di area turtle seharusnya. Mungkin 30 detik. Ini dia momen antara Onyx atau Altrigo yang bakal cari ganking. Yep. Ini sejauh ini yang benar-benar aman memang cuma landingnya Kelra ya. Ya paling aman ya. Buat Onyx. Semua landing Onyx. Kena hajar loh. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dari XP temponya agak sedikit pelan. Mereka di objektif paling baru gas temponya. Dan lihat di mid, RV-nya pun udah hadir. Dan lihat Onyx connect lagi. Hijume flicker the force. Oke. Mendadak coba lihat tadi dua player dempet loh. Langsung ya. Agresif banget. Kelra nggak hajar balik. Gak mau dia, gak mau under pressure. Itu yang tadi dibilang ego play. Mau gak mau, tapi kalau dia kalkulasi damage-nya juga matang. Oh dibalikin? Sementara itu ada satu lagi. The Wave Dragon udah jadi dikeluarkan, tapi ternyata Sansa diganggu dari belakang. Gagal kali ini pola damage-nya. Gak bisa juga ya tadi ya, kalau di commit Sansa bakal tumbang juga. Pertukarannya gak worth it, tapi Turtle Mundur dan harusnya Turtle direlakan. ya free. Dua Turtle berarti untuk Alter Ego. Ini early yang lumayan agresif dan terlihat seperti Alter Ego pada biasanya. Tempo ya lagi-lagi ya, mereka nggak mau kalah di situ. Mereka lagi coba buat kendaliin semua alur permainannya. Dan sekarang ngebuka ruang buat Arvi karena cuma Arvi tadi yang dari Alter Ego nggak aman. Kebalikannya dari Onyx ya. Di saat Kelranya aman. Dan sekarang mereka udah mulai grouping lagi nih. Wah, dive. Kelra tadi juga dash luar biasa loh. Oke. Sans kembali menjadi korban bakal tuh sekarang coba lagi boy. Ada satu lagi. Pergerakan Blazing Knight tadi langsung ditabrak saja oleh Kelra. Wow, ini dia sepatu rom merah ya. Ingat, ada damage yang akan diambil sama dari Zoe-nya. Sakit banget pasti. Dan ngelihat dari pergerakannya juga midnya lumayan patah nih. Karena Sans gak ada flicker, udah pasti semua mata menuju ke arah Sans. Flame Retribution yang dimaksud tertuju ke arah Yasuke ya. Masuk ada damage tambahan lagi ketika adanya Electrifying Beats. Dan kalau kita ngomongin soal decision dari Onyx tadi, mereka memilih untuk farming di bagian top lane. Makanya midnya lumayan terbuka dan Lagi dan lagi Sans yang kembali menjadi korban. Menjadi sebuah peringatan begitu mengerikan, namun di part berbeda Yasuke-nya harus membayar dengan instan. Oh, shutdown. Ini lumayan berbahaya karena last hit-nya lumayan didapatkan dengan carry-nya dari Onyx. Dan Yasuke dari 3 kill. Tapi lumayan sih, gue ngerasa kayak dia nunjukin kalau seenggaknya dia masih punya mental buat ngelawan. Iya. Dan Lutfi, ini salah satu hero pegangan Lutfi loh. Lapu. Lapu Lutfi. Aku Lutfi. Oke, dan Nino terpaksa untuk merelakan turretnya dulu. Dia nggak bisa untuk ngasih perlawanan yang terlalu signifikan lah. Dia juga tahu sustain-nya Lapu itu sekuat itu. Ya ditambah mungkin pertukarannya karena ada di bawah juga ya. Yang udah didapatkan sama Arvi. Jadi mereka nggak merasa rugi untuk melepaskan outer di bagian top lane. Sekarang tinggal fight di area turtle selanjutnya nih. Apalagi dengan adanya Alex. Dengan Khalid yang dari tadi benar-benar langsung bisa menjangkau lini tengahnya. Onyx, Sans, dan Kelra yang mungkin akan sangat terancam di sini. Kondisi goldnya sih lagi diunggulin Alter Ego nih. Dan angkanya lumayan ya untuk 6 menit ini. Gak yang besar banget. Tapi lumayan lah buat kasih perbedaan Wave Dragon. Buset, dalam ditendang begitu saya tapi dibalaskan tadi oleh Alex. Waktu sekarang ada sebuah serangan balik dan Lutfi-nya down. Begitu cepat menghilang. Masih sempat flicker tadi, Be. Dari Alec-nya. Makanya ya balik lagi ya. Bagus di sini pemilihannya. Ini berantem terus-terusan Oki dan Nino di tempat berbeda. Nino bisa dia menyamakan diri tapi ternyata Nino pun menjadi korban bola Keyboy. Jangan sampai terjebak, namun sekarang Alex berhasil membuat sebuah barricade dan mereka mendapatkan objektif lagi. Perfect Turtle. Di sisi lain, oh dikejar. Dan Kel Raja masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Kel Raja masih sempat untuk bisa bantu tapi tidak untuk waktu yang lama. Kel Raja down. Namun kali ini Alex pun harus meregang nyawa. Wah ini gila sih Alter Ego. Mereka semua siap tuker.
Mereka semua siap B untuk tuker nyawa. Wah ini benar-benar mau cari team fight. Dan masih dilanjutkan team fight-nya Waduh, Hijume. kena dari Hijume-nya down harusnya. Karena sekarang Hijume pun tidak akan bisa bertahan. Darahnya langsung hilang loh. Terlalu bersih emang Deadly Magic ya. Dengan ada item yang dimiliki sama Kairi juga dari Genius One menuju ke Lightning Truncheon. Semakin lebih kejam lagi, semakin lebih instan seharusnya damage yang bakal terima. Tapi kayaknya nih Bobonya Kelra suka deh gaya main Indo kayak begini. Katanya, oh aku cocok di sini. aku cocok tabrak terus. Kelra bukan orang pertama yang bakal ngomong gini. Ada Andoryu juga soalnya. fight, oke. Iya tapi dia harusnya ngerasa sih di game kali ini A itu ngeladenin banget. Bahkan mengungguli ya dari tempo dan goldnya sekarang. Kayaknya aku cocok dengan gaya permainan ini. Oh ini Brawl Server. Oh balik lagi Loh, Kairi. What? Tapi Dino berhasil langsung dihilangkan karena Dino masih bertahan tapi tidak. Oleh Kairi dodge begitu baik oleh Nino. Wow masih selamat dari Nino. Dan keputusannya cukup berani dari Kairi. Dia nggak mau kalah juga, dia mau nge-clutch juga. Wow, Nino, let's search. Dan sekarang kembali lagi untuk mencari target. Dan berhasil menendang sekarang Arfi, coba lihat. Arfi masih ada Purify. Blazing Duet kebuka, Purify terbuka. Source yang lumayan mahal tapi Azuke. Dan Sansya kembali kah? Untung masih ada Flicker. Oh, sepersekian detik ya, dia langsung melontarkan efek mini stun agar Yasuke terjebak di area mid lane. Tapi ngebuang flicker juga, lagi-lagi Onyx ngebuang banyak banget battle spell. Buset dah itu, coba lihat tuh. Mendadak, Luffy-nya langsung maju ke return. Hijume! Beja! Langsung dikejar habis-habisan. Kiboy langsung saja menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Luffy. Lepas tapi ternyata sementara Lord muncul. Lord bisa di set up. Gak ada flicker untuk Sans. Ini sinyal darurat juga biar mereka akan jaga jarak. Matanya Yasuke pasti ada ke Sans. Yap. Sementara itu sekarang Alek ya. Berusaha bisa-bisa untuk bisa mendorong mundur Kairi agar tidak bisa mendekat ke area dari Lord dan berhasil Alter Ego. Masih perfect objektif B sampai saat ini. Pastilah, ini tempo yang nggak bisa diimbangin untuk di game yang kedua karena dari awal udah ngegas duluan. Alter Ego udah tancap gas duluan dan ini menjadi debut dari Gord. Di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 657 hari lalu. Oleh Suns juga di MPL Season 13 Grand Final saat Onyx menang atas EVOS. Wow lama juga ya. 13 bro seasonnya ini 17 nih. Iya 4 season. Berasa juga. Tapi ya balik lagi dengan Lord yang sudah diambil Alter Ego. High ground defense dari Onyx masih kuat sih. Mereka Bogor juga kan salah satu high ground defense. Ya, buat nahan juga kan. Ketika mereka berada dalam keadaan loose condition, ngejawab juga bagaimana nanti dive yang akan dilakukan. Tapi Alter Ego punya banyak pilihan sebenarnya buat dive nih, Lim. Iya. Ada Fury of the Phoenix, ada Alec juga. Jangan lupakan dengan adanya Raging Sandstorm nanti. In and out ada Nino. Bisa aja dia stun sebentar terus dia mundur lagi kan. Iya, buat nge-trigger Alec juga mungkin buat combo. Itu dia, banyak opsinya. Sementara masih ada pasif juga. Holy Defense sebagai top lane masih ada Lutfi. Yap. Oke. Pergerakan begitu baik. Tapi benar Lutfi. Hampir saya tadi Arfi-nya pun masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. Namun tempat yang berbeda, Kelra-nya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Nino. Tapi di tempat yang berbeda lagi. Arfi-nya down. Langsung disebur. Dan Alek-nya bermengkilang. 1 poin kill didapat Flicker. Oke, dan Flicker berhasil mendapatkan Yasuke. Onyx mulai mencari dan membalikkan keadaan. Defense yang sempurna Onyx. Membalikan semua yang sudah diusahakan oleh Alter Ego. Walaupun sekarang gold masih di mereka. Tapi lihat zona yang dikuasai. Waduh, lagi. jatuh langsung saja. Hampir loh. Nyaris loh. Dipaksa ini ya untuk mengeluarkan semua battle spell, Blade Surge, Flicker juga. Ini benar-benar ancaman dan fight back yang mengerikan dari Onyx. Alter Ego langsung kehilangan banyak sekali keuntungan yang mereka dapatkan pasca Lord tadi. Dan sekarang malah keuntungannya perlahan-lahan ke arah dari Onyx. Yap. Ada Alek tadi yang mendekat karya dari Sans. Sans benar-benar terganggu untuk kali ini. Mystic Projectile. Juga Mystic Gush-nya terus-terusan. Ya. Mau nggak mau itu yang akan mengganggu. Dan hati-hati sakit loh. Bukan cuma nge-slow aja, dia sakit juga. Ya. Option dari itemnya juga kan glowing dan juga lightning ya. Yes. Sementara untuk Kairi-nya udah langsung menuju ke Holy Crystal itu dia. Baru aku mau ngomongin soal 3 Magic Wand. Jadi udah jadi banget, udah siap banget untuk memberikan efek burst damage. Dan targetnya udah pasti Hijume, Arfi, Yasuke. Tiga-tiganya bisa dimakan soalnya. Kayaknya yang utama Hijume dulu deh. Escape-nya bakal susah banget. Ya. Kalau kayak ya Arfi masih punya BMI gitu kan, masih bisa gerak. Tapi Rose Gold Petir juga. Arfi sadar kalau magical damage ini yang bakal jadi senjata utama buat ngelawan dia. Ancaman dia ya. Apalagi tadi dia ketangkepnya gara-gara Kairi juga. Yes. Pelan tapi pasti. Tapi Alter Ego udah menurunkan tempo sih. Mereka udah nggak bisa segalak yang tadi mereka dapatkan keuntungannya.
Karena udah beda gamenya. Jadi imbang sekarang pelan-pelan, ketarik goldnya. Setelah tadi Altrigo udah untung lumayan banyak. Oke, teamfight mereka akan dijalankan di Lord lagi. Sekarang, Onyx gak boleh ngelepas, gak boleh jadi free Lord. Dan poke damage, range-nya sama-sama jauh. Ada Hijumi, ada Sans. Pedes juga tapi ya. Arvi, basic projectile. Berasa sih. Berasa loh. Mungkin bedanya sama Hijumi perlu badan lah. Dia nge-show badannya. Kalau gue tinggal dia taruh, dia tinggal. Lebih aman sebenarnya. Terus sekali lagi sih harus menunggu setupnya dulu karena emang akan ada yang nge-flank sendirian, berdua, bertiga. Karena baru kelihatan ada Lutfi, Sans, Keyboy aja nih yang bener-bener muncul dari Onyx. Ya. Dan untuk start kayaknya Onyx agak sedikit sulit ya. Iya. Nge-start Lordnya. Mereka Sementara- lebih ke counter setup harusnya. Ya, sementara Altrigo lebih mudah kan karena mereka punya Arvi. Ada Cloud juga yang bisa pegangin untuk Lordnya. Ya. Nih Lutfi mau lompat kapan juga belum tahu nih kita nih. Pasti adu poke dulu sih. Bonyokin dulu seadanya. Oke, sementara itu Regi Sandstormnya tadi connect karena 2 player sekaligus dan Sans masih berhasil kabur. Kita pada jawaban Oke, ke boy. belakang. 5 player yang bikin oleh Alter Ego kembali menguasai area dari Lord. Tapi belum bisa dikomit kah? Karena Kairi udah siap nih. Retributionnya masih ready juga. Keyboy ngebuka vision terus-menerus. Landing sih aman untuk keduanya. Tapi masih coba buat di-poke dulu Keyboy-nya. Waduh, Nino. Dan sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Keyboy. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah teamfight kah? Kairi akan masuk lewat pintu yang berbeda. Yasuke! Yasuke! Yasuke-nya belum coba killer, tapi coba lihat pergerakan dari Kelra begitu mengerikan banget untuk sekarang. Coba lihat disemprot lagi. Menghilanglah sudah Arfi. Menjadi keuntungan untuk Onyx. Bahkan sekarang Alek dikejar habis-habisan. Lord terbuka, momentum tercipta Onyx. Perlahan tapi pasti mereka membalikan semua yang ada. Sekarang Lord didapatkan dan jangan lupa sekali Onyx membalikan keadaan, semua diambil. Wah, ini benar-benar dicari bahkan dari sampai Alek yang hampir ditumbangkan, dipaksa. Udah dikejar tapi mereka memilih objektif. Lagi-lagi goldnya ketarik sekarang Lim. 1.400 untuk Onyx dan Lord. Keuntungan yang masih belum berhenti. Ya. Gua agak kaget sama Nino tadi pas lompat ke depan. Ya, Blade Surge ke depan ya. Gue pikir dia udah full swing, bisa lompat lagi nanti jadinya kan. Ternyata masih belum. Ternyata belum. Masih on the way. Masih butuh item yang lebih sustain dari Nino. Walaupun dia unggul secara gold individual karena beda. Lutfi ngebadanin, Nino tetap bisa ngedamage. Iya. Wah, Lutfi juga bonyok sih. Memang sakit banget dari Nino juga. Tapi di mid, Oke, akan seperti apa lagi? Tapi Kelra pede banget si Kelranya. Berhasil ngedes lagi dengan satu terus yang dimiliki. Sementara sekarang Alek coba lihat. Alek merasakan akibatnya damage yang diterima dari Kelra dan juga Sans begitu mengerikan. Bingung itu itemnya. iya. Itu pasti ya. Apa physical dulu, apa magical dulu, tapi di tempat yang lain. Hijumi. Aduh, gak nyampe. Hijumi selangkah lagi menuju keselamatan pun gagal. Wow, bawahnya masuk. Minion juga mulai spawn, mampu Alter Ego bertahan. Oke, 5 player melawan 3 player yang berusaha untuk bisa nge-defend phase terakhirnya bisa-bisa. Masih ada Arfi, masih ada Nino, masih ada Yasuke. Mereka berusaha tapi sekarang Yasuke pun langsung menghilang dan juga langsung disemprot. Habis-habisan. Rata. Dan wipe out lah sudah. Selesaikah kali ini karena masih menunggu web pin akan masuk. Masih ada Alek, berusaha bisa-bisa. Lompat ke arah terdepan, Regi Sandstorm untuk dikeluarkan. Tapi tidak.